Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan kepada kita sekalian dalam menjalankan kewajiban kita. Dan pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Hujurat yang insyaallah mudah-mudahan pada malam ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan surah Al-Hujurat, karena tersisa dua ayat yang terakhir, ayat 17 dan 18. Mungkin insyaallah kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, pada pertemuan berikutnya sampai mudah-mudahan insyaallah kita bisa sampai menginjakkan kaki di bulan suci Ramadan. Mungkin kajian kita yang berkaitan dengan seputar Ramadan menjelang masuknya bulan suci Ramadan insyaallah taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban insyaallah. Tinggal beberapa hari lagi akan kita masuk bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah di bulan suci Ramadan. Baik jemaah sekalian, pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-17 dan ke-18 dari surah Al-Hujurat, yang mungkin ada sekitar 2 bulan lebih kita mengkaji daripada surah yang mulia ini. Baik, saya akan membacakan ayat ini jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Jamaah sekalian, kita terjemahkan ayat yang 2 terakhir ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa terhadap engkau Muhammad disebabkan karena mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka merasa berjasa kepada engkau Muhammad disebabkan karena mereka masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan Muhammad kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian.
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang menganugerahkan pada kalian dengan memberikan petunjuk pada kalian untuk beriman. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang gaib, baik itu yang terjadi di langit ataupun yang terjadi di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Baik jamaah sekalian, untuk supaya bisa kita menganggap selesai pembahasan ayat ini, saya tidak akan banyak mengomentari dulu. Saya langsung membacakan penjelasan daripada dua ayat ini. Yamunnu haula'il a'rabu 'alaika. Jadi mereka itu sangat merasa berjasa kepadamu Muhammad. Siapa mereka itu? Pada ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Yang diisyaratkan dalam ayat ini, yang merasa berjasa kepada Nabi dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam adalah orang Arab Badui yang sebelumnya mereka memberikan pernyataan kami telah beriman. Maka Allah menyanggah dan mengatakan, betulkan perkataan dan statement mereka itu Muhammad. Jangan mereka langsung mengatakan kami telah beriman, akan tetapi katakanlah kami baru berislam. Ketika iman dan Islam diterjemahkan secara sendiri-sendiri, maka iman lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Sekali lagi, ketika iman dipisahkan dengan kata Islam, iman tersendiri, kemudian Islam tersendiri, maka iman lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Dalam artian iman itu yang berkaitan dengan perkara batin, sementara Islam itu yang berkaitan dengan perkara lahiriah. Dan perkara batin itu ketika ia benar, ketika ia jujur, itulah bukti keimanan yang paling mendasar. Di mana keimanan itu sesuatu yang tidak bisa diukur dan tidak bisa ditangkap oleh pandangan dan pendengaran makhluk, akan tetapi itu yang bisa menangkapnya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia berkaitan dengan perkara yang tidak nampak. Dan orang-orang Arab Badu ini langsung mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Mereka menganggap diri mereka bahwa dalam perkara-perkara keimanan yang tidak terlihat itu sudah sampai pada tingkatan itu. Maka Allah mengatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka Muhammad bahwa kalian belum sampai pada tingkatan keimanan itu, akan tetapi
baru pada tingkatan keislaman, dalam artian memperlihatkan keimanan itu secara lahiriah. Adapun yang di dalam itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahuinya. Kemudian selanjutnya mereka memberikan statement yang selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-17 ini, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad, yaitu orang-orang Arab Badui tadi yang mengaku sebagai orang yang sudah sampai pada tingkat keimanan, padahal mereka baru sampai pada tingkat keislaman. Yamunnu haula'il a'rabu 'alaika ya Muhammad bi islamihim, dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, wa mutaba'atihim wa nusratihim laka, dengan ikutnya mereka dan dengan pertolongan mereka atau bantuan mereka kepadamu Muhammad. Bantuan-bantuan itu, pertolongan-pertolongan itu, itulah yang merupa jasa, merasa berjasa. Andaikan bukan kami yang masuk Islam Muhammad, kamu mungkin tidak akan dapat bekerja sendiri-sendiri. Untunglah ada kami ini ikut membantumu Muhammad, baik dalam kaitannya mungkin dengan persoalan perjuangan yang di dalamnya mungkin dibutuhkan hal-hal yang sifat materi, hal-hal yang sifat fisik, hal-hal yang sifat finansial dan seterusnya, maka Allah mengatakan jangan terlalu merasa berjasa dengan masuknya kalian ke dalam agama Islam. Qul lahum la tamunnu ala dukhulikum fil Islam. Maka dikatakan jangan kalian terlalu merasa berjasa dengan masuknya kalian ke dalam agama Islam. Fa inna fa'adzalika innama ya'udu alaikum. Kalaupun itu ada manfaatnya ketika kalian masuk ke dalam agama Islam, maka manfaatnya itu sebenarnya kembali kepada diri kalian secara pribadi-pribadi. Artinya agama Allah Subhanahu wa taala kita perjuangkan atau kita tidak memperjuangkannya, kita berkontribusi atau kita tidak terlibat di dalamnya, Allah akan tetap memenangkan agamanya. Jadi tidak akan merubah bagaimana nasib daripada agama dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasul-rasul dengan membawa agama, ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dengan membawa agama yang benar ini agar Allah mengeksiskan, ya, tidak terbenam, akan tetapi Allah mengeksiskan, Allah memenangkan, Allah menjadikan dia lebih kuat terhadap seluruh keyakinan-keyakinan yang ada. Jadi dapat difahami bahwa Allah berjanji untuk memenangkan agamanya. Nah, salah satu di antara hal yang diminta untuk kita terlibat dalam memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus yakin bahwa dengan terlibatnya kita memberikan kontribusi, jangan kita merasa bahwa kitalah yang paling berjasa. Nah, ketika orang merasa berjasa itu, maka dia akan cenderung akan menyebut-nyebut kebaikannya terhadap orang lain, dan itu hal yang dilarang di dalam interaksi antara sesama kita. Jadi jangankan dari Allah, dari manusia, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan
la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum. Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk kita menyebutkan jasa kita kepada orang lain ketika ada bentuk keberhasilan kita kepada orang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkanlah Allah yang memberikan penilaian pada jasa-jasa, perjuangan-perjuangan, kontribusi-kontribusi yang kalian berikan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa itu bil manni? Yaitu dengan menyebut-nyebutnya selalu. Dengan menyebut-nyebutnya selalu. Tapi al-mannu itu jamaah sekalian, dan itu pula yang dipakai dalam ayat ini, yamunnuna manna yamunnu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa itu al-man? Al-mannu itu yang merasa berjasa, yang selalu disebutkan berulang-ulang, akan tetapi penyebutan yang berulang-ulang itu menyebabkan orang lain merasa tidak enak ketika sering dia disebutkan. Jadi ada mungkin bentuk penyebutan, ya, kita sebutkan jasa kita itu, tapi tujuan menyebutkan itu hanya sekedar menyebutkan bahwa saya pernah melakukan itu. Akan tetapi konteksnya kata-kata al-mannu yamunnuna la tubtilu shadaqatikum bil manni, yang menyebut secara berulang-ulang dan menyakitkan hati orang lain. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, ternyata menyebutkan kebaikan jasa kita itu kepada orang lain. Apa contohnya? Kalau istilah kita, gara-gara saya. Nah, itu contoh daripada redaksi merasa berjasa. Saya itu yang menjadi penyebab, ya, sehingga kau jadi begini sekarang, sehingga kau menduduki ini, menduduki ini. Yamunnuna alaika an aslamu. Jangan selalu merasa berjasa, ya, ketika ada kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Dan ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa dan kebaikan itu, ya, kepada seseorang, itu ternyata bisa masuk dalam kategori tubtilu shadaqatikum, dapat menggugurkan daripada amalan-amalan kalian, ya, dapat menggugurkan daripada amalan-amalan kalian. Karenanya jemaah sekalian, ini satu bentuk ujian yang paling berat bagi siapa saja yang merasa berjasa kepada seseorang, atau sekalipun kita katakan berjasa kepada bangsa ini. Masya Allah, pahlawan-pahlawan kita itulah orang yang paling berjasa terhadap negeri kita ini. Kalau kita ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tinggal menikmati perjuangan daripada para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita. Maka satu pelajaran yang kita ambil dalam ayat ini jamaah sekalian adalah bagaimana kita bisa berlatih, ya, melatih diri kita ketika kita merasa memiliki kebaikan kepada orang lain, bagaimana kita bisa seakan-akan melupakan kebaikan kita itu. Ini salah satu di antara bentuk perjuangan yang paling susah, Pak. Karena biasanya rata-rata kita itu ketika kita memiliki jasa, justru kita tidak merasa nyaman kalau orang tidak tahu kalau kita yang menjadi penyebab. Makanya ada istilah orang Arab, ya, bukan orang Arab dulu, tapi istilah orang Arab di era sekarang ini
a'udzu billahi min kalimati ana. A'udzu billahi min kalimati ana. Aku memohon perlindungan kepada Allah daripada kata saya. Yang selalu mengatakan saya itu, gara-gara saya itu. Ya, tapi bagaimana? Setiap amalan-amalan kita itu adalah termasuk orang-orang yang bisa menyembunyikan amalan-amalan kebaikannya itu. Al-akhfiya, ada orang-orang yang memang di saat beramal adalah orang yang tahan, teruji, mampu untuk tidak ketahuan amalan-amalannya. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dahulu. Dikisahkan ada seorang pemimpin dahulu yang bernama Zainul Abidin. Yang bernama Zainul Abidin. Zainul Abidin ini adalah merupakan keturunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti dia masih ada kaitannya dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainul Abidin itu pernah dia mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di eranya dan di zamannya. Nah, salah satu di antara hal yang sering ditemukan oleh masyarakat di saat Zainul Abidin itu menjadi pemimpin adalah sering mereka mendapatkan berupa bantuan. Ya, kira-kira kalau pada hari ini ya bansos lah. Ya, bansos ya. Bagus tong itu kalau kita kaitkan dengan bahasa kekinian. Sering mereka mendapatkan bantuan sosial ya di depan rumah mereka setiap habis sholat subuh. Nah, ini betul-betul bansos yang objektif, yang tidak tendensius. Karena bansos ini tidak ada yang tertulis di situ. Dari mana asalnya? Ya. Dan sudah pasti bukan di zaman kampanye itu. Ya, pasti bukan zaman kampanye. Ini secara umum. Baik, kita lanjut. Mereka sih mendapatkan ya kayak katakanlah seperti sembako lah kira-kira. Ya, apa yang dibutuhkan itu. Masyarakat itu sering mendapatkan terutama bahan makanan pokok berupa gandum di depan rumah mereka. Iya. Ini mereka senantiasa cari tahu siapa kira-kira orang yang sering membagi-bagikan sembako. Iya. Tapi orang yang membagi-bagikan sembako itu memang cukup ya piawai juga. Kapan dia membagikan itu, dia tahu di saat kapan orang itu lalai terlelap, di saat itu dia membagi-bagi daripada ya sembako itu atau bansos itu. Jadi bertahun-tahun rakyat di Madinah itu selalu mendapati bantuan itu di depan rumah mereka. Tidak pernah sekalipun mereka pas umpamanya bangun tiba-tiba ada orang yang bawa. Jadi ini yang bagi-bagi sembako ini dia tahu persis kapan orang itu ya tidur, kapan penghuni rumah ini tidur lap, dia datang bawa. Tidak ada yang tahu sama sekali, Pak. Iya. Sampai kemudian Zainul Abidin itu meninggal dunia. Zainul Abidin meninggal dunia. Siapa Zainul Abidin itu? Adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Begitu dia meninggal, Pak. Ya. Besok subuhnya langsung kebiasaan itu terhenti. Langsung kebiasaan itu terhenti. Langsung orang tidak lagi menemukan itu sembako di depan rumah mereka. Yang selama ini mereka penasaran siapa kira-kira ini yang
bagi-bagi sembako selama ini, dan mereka tidak pernah berhasil menemukan. Begitu meninggal Zainul Abidin, maka hilang pula bantuan itu. Akhirnya mereka menghubungkan, kalau demikian berarti pemimpin kita yang selama ini membawakan kita bantuan sosial, kita tidak tahu. Iya. Dan semakin kuat indikasinya, pertama ketika dia sudah meninggal langsung hilang kebiasaan itu. Yang kedua, ketika Zainul Abidin itu dimandikan oleh kaum muslimin, dimandikan ketika sudah wafat, didapati ya itu pada bahagian pundak, ya, pada bahagian pundaknya itu begitu bengkok, ya, bengkok sekali, ya, begitu biografinya. Bengkok ini bagian pundaknya, ya. Maka orang menghubung-hubungkan itu karena banyaknya beliau mengangkut gandum di tengah malam hari di saat rakyat itu tertidur lelap. Masya Allah. Jadi tidak ada tertulis di situ, ya, bansos dari siapa, ya. Itu sudah jauh dari hal yang seperti itu. Bahkan cerita selanjutnya, Zainul Abidin juga, istrinya pun dia berusaha untuk dia kelabui dalam hal-hal yang berkaitan dengan menjaga hati. Apa kebiasaan beliau? Di saat beliau akan keluar dari rumah, iya, kan setiap hari keluar dari rumah. Dulu itu orang ketika pergi kerja, ya, dia harus membawa bekal, ya, belum ada warung waktu itu di mana-mana dibuka, mesti bawa bekal, termasuk kalau pergi kerja. Maka Zainul Abidin ini setiap mau berangkat keluar rumahnya, itu dia pesankan kepada istrinya supaya dibuatkan bekal, dan dia, ya, membawa bekal itu. Ternyata Zainul Abidin ini adalah orang yang hampir setiap hari berpuasa sunat. Hampir setiap hari berpuasa sunat. Agar supaya istrinya tidak tahu bahwa dia puasa, maka dia suruh pada istrinya supaya setiap pagi dibuatkan bekal. Itu juga nanti meninggal dunia, baru banyak orang yang menjadi saksi bahwa setiap saat sering mendapatkan makanan yang siap saji, yang sudah di masa itu pemberian daripada Amirul Mukminin, daripada, ya, beliau. Subhanallah. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang dicatat oleh sejarah sebagai pemimpin-pemimpin yang biasanya pemimpin itu, Pak, susah untuk tidak diketahui. Yang namanya pemimpin itu susah untuk tidak diketahui, Pak. Tapi di antara pemimpin, walaupun dia sebagai seorang pemimpin, tapi pemimpin yang mampu mensiasati, padahal namanya pemimpin itu pasti rakyat mengetahuinya, dia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan itu, rakyat orang banyak pun yang tidak mengetahuinya. Karenanya jemaah sekalian, kita ambil pelajaran dalam ayat ini, yamunnuna 'alaika an aslamu. Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang A'rab, mereka merasa berjasa terhadap perjuangan-perjuangan mereka disebabkan karena engkau masuk ke dalam agama Islam. Dan orang-orang yang merasa tidak berjasa inilah ketika tiba di hari kemudian kelak nanti adalah orang-orang yang akan surprise dan kaget dengan amalan-amalan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang dicatat amalan kebaikan-kebaikan mereka, yang hampir mereka lupa terhadap setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jadi dalam ayat ini jamaah sekalian, yamunnuna alaikan aslamu qul la tamunnu balillahu yamunnu. 3 kali diulang Pak. Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu 2. Balillahu yamunnu. Ini 2 yang pertama, kalau kaitan dengan sesama manusia diartikan memiliki jasa. Memiliki jasa. Tapi ketika sampai pada balillahu yamunnu alaikum, itu dirubah terjemahannya dengan mengatakan akan tetapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian. Jadi kalau al-mannu itu adalah bahasa muamalah yang digunakan antara sesama kita yang memiliki jasa, ya, yang memiliki kebaikan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kata-kata yamunnu itu, balillahu yamunnu alaik, itu artinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau pakai bahasa itu antara sesama kita, maksudnya justru Allah lah yang tepat untuk kita katakan paling berjasa kepada kita sebagai hambanya. Jadi kalau ada yang kita katakan yang paling berjasa dalam kehidupan kita ini, yang asli jasanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa jasa Allah kepada kita? An hadakum lil iman, di mana Allah memberikan petunjuk kepada kalian dengan mendapatkan keimanan, dengan mengenal agama Islam, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang penting untuk kita ketahui jamaah sekalian. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ma'rifatul Islam. Itu sudah merupakan pokok dasar pengetahuan ketika kita sudah 3 tahu yang 3 itu. Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menggadukan Allah wa Rasul. Dan itu sudah tersimpul dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa makna dan substansi daripada asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah, pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala harus melewati pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling tahu tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah mengenal Rasulnya, itu artinya sudah sempurna pengetahuan kita kepada agama Islam. Sudah sempurna pengetahuan kita kepada agama Islam. Maka Allah mengatakan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Apa yang maksud dengan orang-orang yang benar? Shadiq itu yang benar dengan keimanannya, yang jujur dengan keimanannya. Jadi as-shadiqin itu orang-orang yang benar dengan keimanannya. 3 hal yang perlu untuk kita jujur. Yang pertama, jujur dengan ungkapan kita, pernyataan kita. Kemudian jujur dengan niat-niat kita. Kemudian yang ketiga, jujur dengan perbuatan kita. Itu tidak boleh berpisah 3 hal tersebut. Manakala ada 3 yang berbeda dari 3 hal ini, lain di dalam hati, kemudian lain juga yang diucapkan, kemudian lain juga perbuatan, ini tidak bisa digabungkan, Pak. Iman dan as-sidq itu 3. Dia merupakan apa yang ada dalam hati, dia yang ada dalam ungkapan,
dan dia apa yang ada dalam perbuatan. Itu yang paling penting. Tidak pernah berbeda antara qaulun bil lisan wa i'tirafun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itulah ternyata daripada definisi iman itu. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini dengan hati. Sesuatu yang diyakini dengan hati. Yang diyakini dengan hati itu, untuk lebih tegasnya lagi, diungkapkan dengan kata-kata. Itulah yang pertama, pintu gerbangnya namanya 2 kalimat syahadat. Jadi, andaikan ada orang yang sudah menerima dengan kebenaran hati, maka kita katakan resmikan dengan ungkapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ada orang yang non muslim dan ternyata dia mengucapkan, kita dengarkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara lahiriah dia adalah seorang muslim. Dan penilaian kita kepada dia sebatas yang lahiriah itu. Karena itu yang mampu kita nilai. Adapun tentang jujur atau tidak, itu tidak masuk dalam wilayah penilaian kita. Siapa yang punya hak untuk menilai itu dalam kejujuran hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang sudah menampakkan keislamannya dalam ungkapan kata-kata, kita tidak boleh lagi memaksanya, apalagi sampai menginterogasinya dan mengatakan, itu kau ucapkan benar atau tidak? Ya, apakah kau ucapkan itu benar-benar atau kau cuma berpura-pura? Tentang benar atau dia berpura-pura, itu bukan urusan kita. Yang penting dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, setelah dia mengucapkan itu, maka kita mau lihat buktinya. Ada enggak bukti pengamalan daripada ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ketika dia sudah ada pengamalan, ketika dia sudah sholat, ketika dia sudah puasa, ketika sudah bersedekah, maka kita katakan dia adalah seorang muslim. Jadi 2 hal yang bisa kita nilai. Yang pertama perkataan, ketika perkataan ada, oke. Kemudian ketika perbuatan ada, kita katakan oke. Yang satu ini adalah wilayah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jujur dengan perkataannya itu, in kuntum shadiqin, kalau dia jujur sampai mati, dia bawa kejujuran itu, keyakinan itu, maka dia adalah muslim yang sempurna keimanannya. Dia adalah muslim yang sempurna keimanannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan indikasi tanda-tandanya kalau seseorang itu seorang muslim yang belum meyakini dari 3 aspek ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia tidak jujur, maka ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda itu adalah berbentuk lahiriah juga, yaitu dalam muamalah mereka, terutama dalam masalah-masalah prinsip. Ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka dia juga mengaku sebagai orang yang beriman. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam, dia juga mengaku sebagai orang yang bersama dengan mereka keyakinannya. Maka di sini tanda-tanda bahwa ini orang tidak jujur dengan keimanannya. Sudah bisa kita masuk dalam wilayah penilaian itu, karena Allah sendiri yang mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum. Apatah lagi di era sekarang ini, Pak, yang sangat mudah ya direkam apa yang baru saja diucapkan oleh seseorang. Bahkan apa yang pernah diucapkan
1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bisa lagi dihadirkan pada saat sekarang ini, karena sudah demikian canggih ya kita sekarang ini dalam masalah-masalah teknologi informasi. Padahal dalam hadis itu dikatakan kalau seandainya ada indikasi yang ditemukan orang itu berbeda antara diucapkan dengan perbuatan-perbuatan, sudah membuat dua warna yang membuat kita ini tidak yakin dengan apa yang sesungguhnya ada pada orang itu, terutama yang berkaitan dengan persoalan keyakinan, maka tidak berlebihan ketika kita mengatakan ada tanda-tanda kemunafikan bagi orang itu, karena dia sudah memperlihatkan dua hal yang berbeda. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah bilang hati-hati, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Kenapa Allah katakan bukan orang-orang yang beriman? Itu tadi, karena sangat susah untuk dipegangi kata-katanya. Di sana lain, di sini lain, kemarin lain, hari ini lain. Dan itulah yang Nabi katakan ayatul munafiqi thalatha. Tanda, ayat itu artinya tanda. Tanda-tandanya orang munafik itu, yang pertama idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong selalu bohong. Itu kata Nabi. Kalau dia ngomong selalu bohong, selalu berdusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia khianat. Jadi sudah berpadu. Kalau dia mengucapkan kadzabah. Iya, istilah orang kalau dia memberikan statement 10, pasti yang 9 itu pasti bohong, Pak. Yang 1 itu juga diragukan. Jadi tidak ada yang tersisa. 9 sudah pasti bohong. Yang 1 masih ragukan. Apa yang tersisa kalau begitu? Maka ternyata Islam ini jamaah sekalian, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan mulut, dan yang berkaitan dengan perbuatan kita. Demikian jamaah sekalian, kita anggap pembahasan daripada surah ini insya Allah kita anggap selesai. Dengan demikian sudah bisa kita berpindah pada tema yang lain pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.